Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara, wabil khusus segenap pengurus PKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita awali dan kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu sama-sama kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat karamah barokah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita iman Islam, insan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah lapangkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah bimbing, Allah tuntut kita agar bisa meraih makrifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus pada ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sahabat, famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus para muassis, para pendiri daripada Masjid Jami Al-Ikhlas dan yang mewakafkan tanahnya untuk masjid ini. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah. Yang sudah meninggal diluaskan alam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan yang masih hidup mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala bitilka niyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi radhiyallahu anhum, ila hadrati walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum, banatina wa banatikum wa zawjatina wa zawjatikum, ila jami'i muallimina wa muallimikum wa asatizatina wa asatizatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum, ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tasi fit taubati. Pelajaran hadis yang ke-9, yaitu fit taubati, tentang bertaubat. Taubat ini hukumnya apa? Wajib, ya.
ya, bukan sunnah apalagi boleh, wajib. Jadi kalau kita tidak bertaubat maka kita terkena dosa besar. Makanya kalau ada kita di antara kita berbuat dosa, ya, kalau dia bertaubat maka dosa-dosa yang sudah dia kerjain dihapus total. Tapi kalau dia nggak taubat, makin tambah, makin bertumpuk, ya. Jadi tinggal taubat itu udah dosa lagi, ya. Dosa yang kemarin-kemarin aja belum dihapus, ya, belum diusap, diusap, ya. Dia tambah dengan taubat, termasuk dosa menunda taubat, ya. Nanti ada sekalian kalau gua dekat lagi mati, dan ada sekalian kalau udah tua banget baru bertaubat sekalian, jadi gak ribet. Ini nggak bisa seperti itu, Pak. Memang kita tahu ajal kita itu pasti datangnya bulan sekian, tanggal sekian, kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, karena kita nggak tahu itu, maka hidup kita itu sehari-hari isi dengan taubat, ya. Kenapa? Karena kita ini kan manusia dia biasa, ada yang luar biasa di sini. Nggak ada kan, semuanya biasa, ya. Saya pun biasa, bapak-bapak semuanya juga biasa. Yang namanya manusia luar biasa, siapa sih? Ada nggak Pak manusia yang luar biasa? Ada nggak? Ada. Pertama, para nabi, para rasul. Itu manusia luar biasa, Pak, karena nggak apa, ya. Umumnya kita, ya kan? Umumnya kita kan jauh sama Allah. Nabi Rasul itu deket banget sama Allah, ya. Umumnya kita seneng sama dunia, perhiasan kek, jabatan kek, harta kek, ya kan, titel kek, ya. Nah, Nabi Rasul itu enggak, Pak. Ya, enggak senang dengan itu dia. Terus senangnya sama siapa atau dengan apa? Senangnya dengan Allah doang. Kalau kita kan kebanyakan yang kita senangnya, kebanyakan enggak. Ada yang sampai kelewatan senangnya, ya kan? Kelewatan sampai ngalahin senangnya dengan Allah, senangnya dengan akhirat. Ya, nggak usah sebetulnya. Kita untuk selain Allah, selain para rasul, para nabi atau kekasih Allah, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena apabila kita senangnya kelewatan, pasti kita akan mengalami kekecewaan. Iya. Kenapa? Karena yang kita senangin itu kan enggak apa-apa, enggak sempurna. Beda dengan Allah. Kalau kita senang dengan Allah, Allah itu pengasih apa? Pelit, Pak. Dari kapan? Dari kapan sampai kapan? Gak ada kiamat, sampai gak ada habisnya, ya. Dari gak ada permulaannya sampai gak ada penghabisannya. Allah itu pengasih, penyayang. Nah, ketika kita senang banget sama bini kita, senang apa sama bini? Senang kalau dikelonin, ya. Iya, ada orang senang banget sama bininya, sampai luar biasa, sampai mau ngaji itu berat. Ngaji udah berat. Iya. Kenapa? Karena dipegangin kan sama bininya. Gak usah ngaji, Pak, ya kan? Ngaji sama saya aja. Tidak, nggak jadi kan? Saking senangnya, ya. Nah, sementara bini, istri yang kita senangin banget itu selalu pengasih, penyayang, gak bawa kita. Selalu enggak. Enggak, kalau habis gajian, habis nanggapin duit, nah baru dia, ya kan, perhatian banget sama kita, ya kan, sayang banget sama kita. Iya, begitu tanggung bulan tua atau berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan enggak kita kasih duit, kira-kira bagaimana? Bermut aja, jabluk aja, ya kan. Kita minta bikinin kopi, jawabannya apa? Bikin suatu sendiri, mau bocah dibikinin, ya kan, bertua masih dibikin ada kopi. Ya, kita malah diminta suami malah diomelin. Nah,
kecewa kan. Cuman kan ketika kita mau balas, ya kan, kita juga kadang-kadang nggak tega, ya kan, bagaimana nanti jadi tambah kacau rumah tangga. Ya udah akhirnya ya apa ya, ditahan di dalam hati, itu disimpan di hati, gundul aja tuh hati. Kok gelap lihat bini? Kenapa yang bininya berbuat aja? Ya kan, nawarin makan kagak, nawarin kopi enggak, nawarin teh kagak, ya kan, ngomongnya gak enak. Nah itu baru bini, belum kita anak. Kita sayang banget, senang banget sama anak. Apakah anak kita sempurna? Selalu bikin hati kita adem, damai? Enggak apa selalu? Enggak. Iya, maka anak-anak sekarang kebanyakan pada menggelit. Kalau menggelit badan kita bisa pakai balsam, kocok apa. Kalau menggelit hati kan susah pak ngobatinnya, ya kan? Minyak urutnya, minyak pijitnya nggak ada buat hati, ya kecuali kita apa sabar, tawakal. Nah itu, ya kan? Minyak urutnya, minyak pijitnya. Tapi kan kita kebanyakan ketika menghadapi problem kehidupan itu, seringkali kita nggak kembali kepada Allah, ya kan? Akhirnya stres. Nah stres itu berlarut-larut. Kalau cuma sekedar yang namanya stres pak, itu sama semua manusia ngalamin stres. Memang stres apa sih? Merasa tertekan, itu namanya stres, gitu ya. Jadi tinggal ditanya aja, ya kalau para nabi, para rasul, ya beliau-beliau itu juga sama pak mengalami stres. Cuma istilahnya begitu datang stres, pada saat itu juga stres itu langsung dibabat habis. Atau ibaratnya seperti orang yang bacokin pedang ke air, berbekas enggak? Luka enggak itu air? Enggak kan? Enggak seperti itu pak. Kalau para nabi, para rasul, para kekasih Allah, dan kalau kita itu stres sejam-jam, hari-hari, minggu-minggu, berbulan-bulan, ya kan, sampai akhirnya kena apa? Ya itu kan penyakit-penyakit yang aneh-aneh, yang mendadak, yang macam-macam lah. Ya karena berawal dari kitanya, ya. Nah jadi kalau pengen tahu manusia luar biasa, itu para nabi, para rasul, semua para nabi, para rasul, apalagi nabi kita, ya Nabi Muhammad SAW, itu semuanya maksum, Pak. Apa maksum? Maksum itu enggak berdosa, enggak pernah melakukan perbuatan dosa. Sekecil apapun enggak ada. Itu Pak. Para nabi, para rasul, kenapa maksum itu dijaga, dipelihara oleh Allah? Itu tingkatan para nabi, para rasul. Tapi meskipun beliau para nabi, para rasul enggak punya dosa, enggak punya salah, taubatnya paling kencang, taubatnya paling rajin, paling semangat. Nabi kita taubat dan istighfarnya pak sehari itu kisaran 70 dan 100 kali istighfar taubat. Kita berapa kali? Kita kalau ada sholat 5 waktu nih, kan 3 kali kita istighfar, 3 kali 5 berapa? 15, ya kan? 15 kali. Itu juga kadang-kadang ada yang nggak pakai istighfar. Assalamualaikum langsung belecir, langsung kabur, udah nggak pakai istighfar lagi. Padahal dosa kita itu, ya ibarat mungkin kalau barang gitu pak udah susah naruhnya. Ya kalau banyak dosa di rumah barang gitu pak kelihatan. Itu rumah kita isinya udah dosa udah. Iya, di atas bangku, di atas meja, di kolong lain. Iya, di dapur. Ada dosa itu kenapa udah kebanyakan dosa kita kepada Allah. Nah, segitu banyaknya kok istighfar cuma 15 kali? Pantas gak Pak? Nyimbang? Nggak nyimbang. Ya, makanya kalau dalam ajaran Thariqah tasawuf itu ada bimbingan murid-murid itu paling minim sehari 100 kali istighfar. Paling minim 100 Pak. Ya, syukur-syukur 500, jadi setiap kali sholat 5 waktu 100 kali. Itu Pak. Kenapa? Ya itu
5 waktu, apakah istighfar kita itu dijamin menghapus dosa kita? Belum juga kan? Belum tentu. Kenapa? Kok istighfar kita belum bisa menghapus dosa kita? Karena istighfar masih melayang. Iya, masih melayang. Emang melayang kan? Istighfar itu nggak konsen, nggak fokus. Kita akan kebanyakan istighfar cuma mulut doang istighfar. Ya kan? Itu yang habis sholat 5 waktu. Istighfar kita kalau lagi kudu tahlilan konsen nggak? Khusyuk nggak? Kagak juga. Apalagi kue itu dari keluarin duluan. Ya kan? Iya, konsumsi udah keluar duluan. Astagfirullah, kacang rebus lagi. Ya kan, karena kacang rebus kempes banget. Mulutnya istighfar, tapi hatinya ngomongin kacang rebus. Itu Pak, bagaimana mungkin istighfar kayak itu kok menghapus dosa? Tapi ini Pak ya, dia istighfar meskipun belum konsen, belum khusyuk, itu tetap lebih cakep daripada yang enggak istighfar sama sekali. Itu aja Pak, tenang aja ya. Dia semangat dan BBM itu dicoba 10 ada, tetap ada bagusnya Pak. Iya, jadi yang penting kita terus aja berupaya ya, berusaha untuk kita tingkatin supaya istighfar kita, taubat kita itu betul-betul luar dalam. Itu makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pernah bilang apa, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfarin lagi. Itu kenapa ya? Kita kadang istighfar kita masih layak, masih nambah gitu Pak, belum blesek ke hati. Istighfar itu Pak, satu kali blesek ke hati, kemudian air mata ngembang. Tahu kan ngembang? Ya kayak menangis. Ya kan baru ngembang aja, apalagi sampai menetes Pak. Ketika kita istighfar, ya saking blesek di hati, nyadari dosa buat aku amat ini, keluar air mata menetes. Air mata itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk bisa memberikan pembelaan kepada kita. Ya Allah, ini saya air mata si pulang, tolong dia jangan dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya oleh Allah, kamu siapa? Kenapa? Allah a'lam. Allah lebih tahu Pak, ini cuma dramatisasi aja biar bagaimana apa namanya faedahnya nangis dalam taubat. Ya, itu air mata menjawab, dia berubah menjadi makhluk Nabi Isa. Dia bilang, saya di air mata si pulang. Dia saya keluar menetes karena dia menyesali dosanya, dia istighfar kepada ya Allah. Allah akan memberikan dia udah kalau begitu, gak jadi dimasukin ke neraka. Makanya nangis karena banyak dosa Pak. Nangis motor hilang, nangis duit hilang, nangis bini hilang. Caranya di Google Pak, kalau bini hilang terus ketemu di map, dari di map. Iya. Dan kita kan nangis kita ini masih sebatas urusan dunia. Kalau udah urusan akhirat, urusan ibadah, kita ini jarang. Ya, tapi ada kata ngalamin sekali aja Pak, itu beruntung banget Pak. Beruntung. Ya, lagi pula habisan air mata karena taubat, karena istighfar, itu memberikan kesejukan di hati. Hati itu terasa adem, damai, tentram. Beda dengan kita nangis dengan urusan dunia yang ada malah makin apa? Makin selebor. Makin selebor itu makin buyang. Iya ya. Makanya ya kita terus ada belajar ya, mudah-mudahan jalan ke arah situ Allah buka. Cuma kita memang gak bisa dibikin-bikin Pak. Ya, gak bisa dibikin-bikin, itu tahu-tahu aja. Kadang-kadang itu bisa terjadi Pak. Ya. Orang kita nih mengalami penyesalan atau merasa diri kotor banyak dosa kemudian sedih menangis, itu bisa terjadi
ketika Bapak kita sedang berkendaraan, ketika kita mungkin sedang masuk di dalam mall, ya, di pasar, di kantor, di tempat kerja, ya tidak selamanya harus itu. Apakah bisa begitu harus di masjid atau bangun di rumah tengah malam? Enggak juga. Kenapa? Karena Allah itu kalau sudah berkehendak, itu nggak bisa dihalangi oleh apapun dan siapapun. Ketika Allah berkehendak untuk menyentuh hati kita, sementara kita di tengah pasar atau sedang kerja, ya, itu langsung tergetar pada saat ya mungkin jadi motor di mobil atau sedang di bengkel lagi nyotokin apa, itu langsung getar hati, Pak. Langsung itu ya, ya. Nah ini kalau Bapak, saudara-saudara kemarin Ramadan, ya, Ramadan ngalamin begitu, ya, dalam 1 bulan Ramadan ngalamin begitu, sesaat sebentar mungkin siap, mungkin malam, atau mungkin sedang buka puasa, atau mungkin sedang tarawih, ya, atau mungkin sedang ada soal ngalamin begitu, itu termasuk bagian daripada Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar, salah satunya modelnya bentuknya seperti ini. Andai kata terjadinya di luar bulan Ramadan, apa itu disebut Lailatul Qadar juga? Jawabannya iya. Jadi Lailatul Qadar bukannya di bulan Ramadan doang, enggak sebetulnya, Pak. Cuma di bulan Ramadan peluang itu besar, luas gitu, Pak. Ibarat itu diablah selebar-lebar sama Allah kalau bulan Ramadan. Makanya kalau sampai bulan Ramadan diablah lebar, kagak dapat juga Lailatul Qadar, ngapain aja? Iya kan? Iya, 1 detik 2 detik aja warna rambut gitu, itu udah Lailatul Qadar. Makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang sahabat Sufyan, ya, ahli tasawuf, beliau itu mengatakan, kalau saya ini bukannya sombong, kalau saya kapan aja, di bulan apa aja, ya di mana aja, alhamdulillah saya selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kan khusus bulan Ramadan, tapi paling minim di bulan Ramadan dapat kemarin berapa bungkus? Jadi dapat dodol ya, ya, mudah-mudahan aja. Makanya kita berharap Ramadan tahun depan kita masih ya diberikan umur oleh Allah, diberikan waktu. Ya andai kata kemarin nggak dapat, ya mudah-mudahan mungkin di luar Ramadan dikasihnya. Itu bisa terjadi, Pak. Di luar Ramadan yang penting hati kita itu sering disapu gitu, Pak, atau dilap. Jadi sapu dilap itu dibersihin dengan banyak istighfar, banyak tobat. Jangan kita tuh merasa hari ini kayaknya gue pernah dulu istighfar, istighfar kok pakai perayaan, perasaan gue nggak ngerjain dosa hari ini. Nah itu perasaan menipu, Pak. Justru ketika kita merasa nggak ngerjain dosa, itu dosa, Pak. Jadi ketika kita nggak merasa berbuat dosa, itu sudah bentuk daripada perbuatan dosa. Nah sebaliknya, kalau kita merasa ya Allah pasti saya ngerjain dosa, cuma saya nggak sadar, nggak ngerti, nggak paham, ya Allah ampunin saya. Nah itu malah berpahala. Itu merasa diri dosa itu malah berpahala, Pak. Tapi kalau merasa diri nggak berdosa, itu malah dosa. Nah ini dulu, Pak. Ini harus dipahami hal kayak gini, Pak. Biar kita itu benar-benar selamat nanti. Ya tetap nanti umat Islam dan seluruh umat manusia yang selamat itu umat Islam. Ya. Tapi semua umat Islam selamatnya itu kan levelnya nggak sama, Pak. Kita ini nanti levelnya nggak sama keselamatan kita. Yang mencapai 100% itu dijelaskan para nabi para rasul. Ya, kemudian ada yang 99% itu wali-wali sedikit, Pak. Ya, wali-wali yang peringkatnya sedikit di bawah para nabi para rasul. Ya, terus ada yang levelnya 98, terus aja.
Ya, sampai ada umat Islam yang keselamatannya itu cuma dapat 1%, Pak. Nah, kalau 1% bagaimana ini? Dia masuk neraka, iya masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, direndam, ya dibeklin, dikepukin di sono, ya kan, sampai rontok dosa-dosanya, baru nanti kalau udah bersih, keluar dalam, diangkat, tuh, baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi intinya umat Islam itu mah sebager-bagernya umat Islam masih ada harapan masuk surga, tapi jangan bader. Emang mau mampir, ya kan? Iya jangan kan? Iya mampir 1 hari di sono, Pak. Itu sama di sini 1000 tahun kok. 1 hari di sono, sama dengan hidupnya 1000 tahun. Pak, itu kita di sana bukan kepentingan, ditambus. Oh ditambus. Iya ibarat kita itu memang benar-benar dibakar di tengah kobaran api. Ya, kalau kita ke percikan aja kan masih mendingan. Iya, percikanannya juga parah, apa kata Nabi, Andeka ketika api neraka jatuh ke bumi ini, maka bumi ini gosong, hangus sampai kepisah ke ujung. Perhatikan itu. Ya, nah kita nanti bukan perhatikan, dipanggang gitu Pak. Belum sisaan-sisaan yang lain. Dan itu api neraka ketika membakar kita itu sambil ngomel, Pak. Apinya ngomong, bisa bicara. Nih lu yang bener banget ya. Gitu. Lu ya yang tukang nipu, lu ya yang tukang korupsi, lu ya yang tukang usaha rakyat, lu yang tukang mabuk, lu yang tukang narkoba, ya. Lu yang suka zina judi. Ya, gua rasain. Jadi apakah lu hidup dikasih umur sama Allah? Bukan ibadah, bukan ngomel aja Pak. Udah bakar kita jadi omelin, dimaki-maki, saking sewotnya. Itu api neraka kepada kita. Kenapa yang tadi? Ya kan dari nggak ada dibikin ada, udah ada dikasih nikmat nggak pernah berhenti supaya kamu tuh ibadah, malah kamu lawan dulu. Api neraka sewot aja untuk kita itu. Ya, percaya? Kalau nggak percaya juga jangan namanya. Iya, kadang-kadang kan ada orang diceritain kayak begini, wah itu makanya kebiasaan guru, kebiasaan ustaz, itu makanya ngada-ngada. Itu banyak Pak riwayat-riwayat yang seperti itu, baik dalam hadis maupun asar para sahabat maupun dalam hikayat atau riwayat-riwayat para ulama-ulama kita untuk kita renungin gitu ya. Tapi yang jelas intinya kita semuanya punya dosa. Ayo istighfar ya, banyakin taubat, ya kita kembali kepada Allah. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini dalilnya tentang taubat. Pertama Al-Qur'an, Allah bilang bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, semua. Ya, semuanya. Tubuh itu taubat kembali kepada Allah. Ibarat kereta, anjlok, kembali lagi ke relnya. Itu jangan anjlok, jadi biarin aja. Lah agak bisa berjalan. Gitu. Ya, jadi ketika kita berbuat dosa, itu ibarat kereta kita anjlok. Jadi harus dikembalikan ke rel biar bisa bergerak berjalan lancar lagi sampai ke Allah. Gitu. Ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah seruin segala perintah itu biasanya tertuju kepada yang beriman. Kenapa? Karena kalau beriman mah udah oke aja gitu loh Pak. Siap ya, udah siap aja. Siap. Tapi kalau yang beriman mulai angop, ya ada ngaji sama ngaji angop. Ngajinya mesti dari lah, ini kan alam satu angop. Ya orang ada gua apa yang buat ini? Ya kan ada yang begini. Ada ngaji angop buat angop mulai. Iya. Tapi kalau orang beriman ya ada ngaji yang alam satu ini. Oh iya ya, kita udah mandi dulu. Begitu jawaban tegas. Iya, itu orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Tuh.
taubat kita kan kebanyakan masih main-main. Taubat nasuha itu pertama kesel Pak, disyaratkan kesel nggak kita, meskipun kita lupa yang mana, seselin aja Pak. Oh iya, aku kesel perbuatan dosa yang saya ingat maupun yang saya tidak ingat, bahkan yang udah puluhan tahun yang mau saya kesel, itu digetarin di hati. Itu syarat taubat, ya. Nah kemudian berjanji untuk tidak ulang lagi. Nyatakan saja di hati, ya Allah, saya tidak akan ulang lagi. Ya. Kalau masih ulang lagi, aku ulangnya direncanain. Ini gue istighfar 1000 kali, besok saya mau gacok Pak. Lu siapa mau gacok? Karena namanya masih direncanain, jangan direncanain, kecuali di luar rencana, tahu-tahu dadakan gitu kan. Karena istilahnya di jalanan gitu kan, ada orang jahat dibegal, ya kan, usaha untuk apa? Ya mempertahankan diri kan, cari keselamatan, kita lawan, mereka bunuh begalnya. Itu mah nggak apa-apa. Dosa nggak? Dosa nggak berarti? Agak dosa. Cuman kalau orang yang hatinya jernih Pak, tetap dia merasa dosa. Kenapa? Karena itu manusia, ciptaan Allah juga. Dia merasa aja Allah nggak menganggap atau syariat, tidak menganggap dosa kalau kita dibegal, ya kan? Kita lawan begal dan begal kita bunuh, itu nggak ada dosa. Ya, nah, apalah yang sifatnya kita pembelaan diri, ya kan, pembelaan keluarga, pembelaan harta, kemudian orang itu tidak bunuh, itu nggak apa-apa. Ya, artinya tidak berdosa, tapi tetap kita istighfar aja. Kenapa? Karena prosesnya bisa jadi ada yang terselip salah juga gitu Pak. Namanya bunuh, ya kan? Iya kan? Paling enggak kasihan nanti anaknya ya. Kan begitu, kasihan bininya ya. Tapi apa boleh buat juga terjadi. Kita juga untuk membela diri, karena kan juga hukumnya wajib Pak. Membela diri, membela keluarga, membela harta, membela apa namanya tanah air, ya negara, itu semuanya wajib. Jadi kalau kita dirampok begal, nggak boleh kita itu pasrah gitu aja, lawan dulu. Itu bagaimana caranya? Meskipun ujung-ujungnya kita yang apa? Kita yang mati, ya kan? Insya Allah matinya sahih. Ya, kenapa? Karena dia dalam membela keselamatan dirinya. Gitu loh Pak. Ya. Nah, jadi taubat nasuha itu berjanji untuk tidak mengulang lagi, meskipun ya seiring perjalanan waktu, ya banyak godaan, ya kan, banyak apa namanya was-wasan, ya, hembusan setan, akhirnya kepleset lagi, jatuh lagi, nggak ada masalah, langsung aja balik lagi dengan istighfar, dengan taubat, itu, ya. Nah, yang ketiga syarat taubat itu, ya, setelah kita menyesal, berjanji untuk tidak mengulang lagi, kita kalau yang berhubungan kepada Allah kita cuma gitu doang tadi. Dan yang ketiga nih, jangan bergaul lagi sama para pelaku dosa. Kita taubat dari judi, udah jangan berteman lagi yang main judi, gitu loh. Ya, kita taubat dari narkoba, jangan lagi berteman dengan orang yang bernarkoba. Ya, kita berteman dengan orang yang berzina, ya kan, taubatnya udah jangan berteman lagi dengan yang begitu seterusnya. Nah itu Pak, ya. Nah kalau yang berhubungan dengan sesama manusia, ditambah satu lagi syaratnya apa? Yaitu istighfar atau istirghfar, minta dihalalkan, minta diridhoi, atau minta maaf kepada orang itu. Baru kan taubatnya diterima. Ribet kalau hubungan manusia, yang orang udah mati belum minta maaf, atau orang udah nggak kontrak di sini, katanya pindah ke Papua, banyak juga kan, ya kan? Ya sama, kita kan punya utang sama seseorang, kita mau bayar, kan orangnya udah nggak tinggal di sini, keluarganya, saudaranya udah nggak ada yang tahu. Bagaimana itu? Berapa utangnya? 1000, infakkan, sedekahkan ke masjid, atau anak yatim, atau fakir miskin, niatin untuk bayar utang itu. Kenapa? Karena orang itu udah gak bisa ditemuin, ya keluarga atau teman semua udah gak ada yang tahu semua. Pokoknya butuh
jejaknya hilang, kontaknya udah nggak ada, di telepon udah nggak nyambung, iya di WA di chat udah aktif semua. Caranya seperti itu obatnya, ya. Tapi kalau orangnya atau temannya melalui temannya keluarga masih ada, coba jalur dia. Ya tolong saya butuh utang sama sebulan, dulu 10.000, ya karena orang udah pindah, ya kan mungkin bisa berteman atau bagaimana, atau mungkin punya nomor rekeningnya, tolong saya minta satu orang saya bayar. Itu aja, coba ya. Itu nggak bisa taubat, ya tapi itu dia nggak bayar itu nggak bisa taubatnya nggak bakalan diterima. Nah kalau kita ada gangguan bayar bagaimana? Tinggal minta maaf, minta dihalalkan, minta reda. Dalam barat barat itu mohon maaf lahir batin itu penting kan, ya kan? Tapi itu juga nanti nggak usah dijabarin, cukup aja mohon maaf lahir batin dan kita maklum aja dia pernah berbuat salah kepada kita ya udah maafin lahir batin. Itu juga sebaliknya, jangan pakai kemudian maafin gue ya dari sini tuntun dulu, lo kayaknya berbayar gua ya kan bayar gua baru mau maafin lahir batin, jangan kayak gitu. Ya, jangan kesian Pak. Ya, apalagi dia memang nggak mampu karena ya Pak ya memang ketika kita mampu untuk bayar utang tapi kita remehin itu dosa besar Pak. Ya, tapi dalam sisi yang lain ketika kita yang berutang artinya mengutangkan sesuatu pada orang lain dan orang lain itu nggak sanggup, nggak bisa, ya nggak mampu untuk bayar lunasi, terus kita bebasin, ya apa kita bilang sebagai udah anak sedekah aja deh, ya buat sedekah. Nah itu pahalanya sangat besar, ya termasuk orang-orang yang dalam kelompok deretan masuk surganya cepat dan lebih awal. Jadi ketika orang berutang ke kita, dia nggak sanggup bayar bukan dibikin-bikin, bukan diri kaya, emang benar-benar dia nggak sanggup. Dan kita pun tahu kondisi dia, dan kita bebasin, ya, dan kita ridoin, itu pahalanya luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat mengalahkan 100 kali haji. Nggak ada yang orang berubah 100 kali haji, umur 100 setahun loh. Iya, dan kalau pengen dapat pahala 100 kali haji, 100 kali umroh, di antara salah satu tipnya orang yang berutang kepada kita dan dia lemah untuk membayar, kita bebasin. Itu luar biasa Pak. Iya pahalanya ya kan, udah dapat pahala 100 kali haji. Gampang kan sebetulnya kalau pengen cari pahala, caranya banyak Pak. Ya pokoknya yang terkait dengan kesulitan, kesusahan orang dan kita memberikan kepedulian, kemurahan hati itu luar biasa. Kenapa? Karena itu akhlak para nabi, akhlak para wali, dan itulah sifat Allah. Kita banyak ke Allah, banyak, utang sholat, utang puasa, ya, utang zakat, ya, utang haji. Ada yang utang haji, ada orang utang haji. Ketika dia mampu duitnya miliaran tapi nggak mau haji, apa berarti dia punya utang haji. Dan duitnya miliaran nggak mau haji, masih taruh mau ke Tokyo dulu katanya, mau ke Tokyo dulu. Ya kan gua mau ke Australia dulu, mau ke Amerika dulu, haji bentar gampang. Mati, berarti dia punya utang haji. Ya dosa, orang udah mampu kok. Nah kalau udah miliaran udah kelewat, ya kan? Haji berapa sekarang? 50-60, ya kan? Yang roda cuma berapa? 300-an sampai setengah M. Itu yang roda. Masih banyak sisanya. Dia bayar, tapi dia nyantai ya. Malah ke luar negeri yang mana-mana. Malah ke Madinah dia lewatin. Kecuali kayak kita kan, buru-buru kalau ya kan ke Bojo aja ribet. Ke Pulau Gadung aja ribet. Iya, itu udah punya utang haji berarti dia. Ya nanti ditagih. Tapi sekarang kan Allah sakit-sakit nggak ada ditagih kan? Nggak kan? Ya tapi nanti itu. Ya kan? Tapi tadi soal ditagih. Ya tapi di dunia kan kalau banyak ditagih sekarang repot tuh. Ya kan? Datang malaikat, tuh punya utang Allah. Kan dibayar betul. Iya Pak. Ya. Makanya kadang-kadang Pak, kalau kita dapat musibah, ya musibah apa penyakit, apa kecelakaan, atau kehilangan harta
Kemudian yang terakhir itu tadi istighfar. Jadi kita temuin orang yang kita jolimin lah, kejoliman apa aja, termasuk fitnah, sujujon gitu Pak ya. Kita temuin orang yang minta maaf ya, dan dalam minta maaf itu ya nggak usah harus dijabarkan diri jihadi ya kan. Yang penting kita minta maaf, maafin gua ya itu ya. Tapi lahir batin mohon ridoin ya. Mengapa sih hidup-hidupin atau mati gitu ya kagak sih. Gua pernah jolomin dulu, gua tak pernah masih jolomin, gua pernah ngomong-ngomongin dulu yang jelek. Boleh dijelasin begitu kalau kira-kira aman. Kalau kira-kira aman boleh. Ya dulu motor lu gila ya, gua yang ngambil. Kalau kira-kira aman bilangin sampai kira-kira. Tapi kalau kira-kira kalau dijelasin kalau ngacok, gua kalau gitu lu yang tolong langsung kejejim deh. Ya kan jangan. Ya kan untuk menghindarkan bahaya. Tapi kalau memungkinkan kayaknya orang ini blok aja, lapang dada, dia udah sampai aja. Ada jadi gue fitnah lu, maafin gue ya. Gue lagi nggak tahu lagi bagaimana. Tahu jadi apa fitnah lu. Ya kan nggak sengaja sih sebetulnya. Maafin gue ya. Yang mudah-mudahan orangnya ya lapang hati, lapang dada ya. Udah nggak apa-apa. Kayak Imam Hasan Basri itu kan enak. Cuman kita khawatir kalau kita jelasin yang ada kita ditonjok, ya nggak bisa dikeroyok nanti ya. Nah itu caranya, metodenya begitu Pak. Makanya kalau kita habis sholat 5 waktu ya kan selesai itu kita jabat-jabatan tangan tuh ya kan. Itu sekaligus kita sebagai ya meskipun nggak harus diucapin ya, sebagai bentuk kemaafan kita saling maafin itu Pak. Itu penting ya. Jangan malah dianggap itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Aduh ada kalau habis sholat kok salam-salaman masuk neraka. Terus kalau habis sholat kita tontok-tontokan itu. Orang kadang-kadang tahu deh pemikiran bagaimana gitu ya. Yaudah ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah jadikan manfaat buat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan jalan yang mudah buat kita untuk banyak istighfar dan yang taubat. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum